Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Saya Muhammad Abdul Sidik dari kelas 2B Pendidikan Fisika akan mereview perkuliahan pertemuan kedua mengenai Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama. Al-Quran menurut bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang artinya bacaan. Namun qara'a juga bisa diartikan sebagai mengumpulkan. Lalu menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diturun dengan secara berangsur-angsur, dan bagi yang membacanya adalah ibadah. Namun Al-Quran adalah seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang, dalikal kitabu, yang tidak ada keraguan, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada juga menurut pakar Islam yaitu Hasbi As-Sidki menjelaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan kepada kita sebagai umatnya dengan jalan mutawatir yang dihukum kafir apabila mengingkarinya. Mengapa demikian? Karena Al-Quran juga masuk ke dalam rukun iman ya, seperti itu. Lalu, apa saja hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran? Yang pertama ada hukum akidah. Jadi di Al-Quran membahas mengenai bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan-keyakinan orang lain juga disebutkan dalam Al-Quran. Lalu hukum etika atau khuluqiyah. Di Al-Quran dijelaskan bagaimana kita harus berperilaku di kehidupan kita sehari-hari. Lalu Al-Quran juga menjelaskan mengenai sejarah. Isinya mengapa? Karena ketika Al-Quran, mengapa di Al-Quran dijelaskan disebutkan Al-Quran dijelaskan ada sejarah, karena sejarah bisa menjadi pelajaran buat kita sendiri, buat kita menjalani kehidupan kita. Kita bisa belajar dari istilahnya belajar dari pengalaman. Mungkin kita tidak mengalami hal itu, namun Al-Quran menjelaskan. Seperti contohnya kisah tentang Nabi Lut, bahwa ada astagfirullah. Maaf. Lalu ada contohnya itu seperti kaum Nabi Lut ya, yang membahas mengenai kaum LGBT-nya. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ayat itu menjelaskan bahwa bagaimana kita menanggapi hal atau isu LGBT ini. Nah, bisa kita membaca dengan Al-Quran tentang mengenai kisah Nabi Lut. Lalu bagaimana atau Al-Quran bisa menjadi hukum Islam? Karena kan pembuat Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kita sebut sebagai lawgiver atau pembuat hukum. Nah, hukum-hukum Allah hukum-hukum Allah tersimpan di dalam wahyu-wahyunya di dalam Al-Quran. Dengan demikian ditetapkan bahwa Al-Quran sebagai hukum Islam dan sekaligus hukum utama dan pertama bagi kita. Al-Quran membimbing dan memberikan petunjuk untuk menentukan hukum-hukum yang terkandung. Maka apabila kita terdapat kekeliruan atau masalah terhadap penetapan hukum, maka kita cari jalan pertamanya, itu kita cari dari Al-Quran. Namun ketika kita akan menetapkan hukum dari Al-Quran, kita tidak bisa semena-menanya atau langsung mengartikan
dalil Al-Quran secara terjemahannya secara langsung, karena di Al-Quran terdapat ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Maka tinjauannya adalah seperti kita contoh melihat asbabun nuzul. Lalu kita dapat melihat dengan tafsir Al-Quran dengan hadis, seperti itu. Lalu ada juga mukjizat Al-Quran, karena kan Al-Quran mukjizat Al-Quran tuh tidak terpampang fisik kayak misalkan mukjizat para nabi dan rasul, tapi Al-Quran mukjizatnya terkandung di dalamnya, kayak ketatabahasaannya menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang ciptaan Allah dan tidak ada yang bisa menandinginya. Maka ada juga dalil yang menyebutkan bahwa Allah menantang barang siapa yang bisa membuat satu ayat saja yang sama dengan Al-Quran, maka niscaya dia tidak akan bisa. Lalu mukjizat yang lainnya itu Allah diberikan penjagaan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, lalu ada dari segi keindahan bahasanya. Segi keindahan bahasa Al-Quran itu sangat luar biasa, sampai diakui oleh seluruh secara umum oleh orang yang mengerti kebahasaan bahasa Arab. Lalu dari segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu segi pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang nyata terjadi, lalu segi isi kandungan akan hakikat kejadian alam, lalu segi isi kandungannya mengenai pedoman hidup, seperti misalkan apa yang harus kita makan, tentang misalkan halal haramnya sesuatu, tentang baik buruknya sesuatu, itu semua ada di dalam Al-Quran. Baik, mungkin dicukupkan sekian untuk review materi pada pertemuan kedua mengenai hukum Al-Quran sebagai hukum Islam pertama dan utama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Segala kekurangan datangnya dari saya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.